Yang menjadi ketua wilayah Hizbah saat itu adalah Ummu Syifa. Ummu Syifa adalah perempuan. Belum ada sampai hari ini dalam sejarah Ummu Syifa laki-laki. Menunjukkan bahwa perempuan boleh beraktivitas, tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paling tidak ada 5 syarat. Yang pertama, ada izin dari suaminya. Saya yakin dan percaya adik-adik nanti akan menjadi anggota DPR RI, akan menjadi polisi, akan menjadi tentara, akan menjadi rektor, akan menjadi dokter spesialis, akan menjadi mujahidah fisabilillah. Tapi dia pasti akan izin suaminya, dan dia tidak akan marah, tidak memaksa, dan tidak menuntut, karena dia adalah alumni M3 3M. Lalu kemudian dia tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Alhamdulillah, untuk masuk kemari mesti ada fit and proper test. Banyak tamu di luar tapi tidak dibenarkan masuk. Saya pun sudah lama saya kenal dengan Habib Segaf, tapi baru kali ini saya dibenarkan Allah Ta'ala untuk masuk. Dulu waktu saya belum menikah nggak ada izin untuk masuk kemari. Setelah mata saya pandangan tunduk baru diizinkan masuk kemari. Tadbirullah, pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian la tusafiranna mar'atun illa ma'azi mahramin. Tak boleh dia musafir samfar perjalanan tanpa ada mahramnya. Lalu kemudian la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dia tidak bersolek-solek jahiliyah. Sekarang Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah, perempuan bersolek bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang. Kalau untuk suaminya dia seperti mak lampir, tapi kalau dia mau keluar rumah, sulit untuk diungkapkan kata-kata. Bedaknya 2 inci. Maka banyak terjadi wajah putih, tangan hitam. Na'udzubillah. Apa yang dilakukan ini hanya supaya dikagumi orang. Akhirnya terjadilah apa yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la'anallahul washimat wal mutashimat wal mutanammisat. Washimat, perempuan tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut. Ini alis atau bulu mata? Alis, mencabut alis, mencukur alis. Sekarang macam-macam. Dulu saya tahunya sulam pakaian, sekarang sulam alis. Bahkan saya pun dicurigai orang, itu Ustadz tebal pakai sulam ya katanya. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi yang sudah bagus ciptaan Allah, diotak-atik. Dulu kita tahu kawat jemuran, sekarang kawat gigi. Dikasih warna-warni, hari Selasa ungu, hari Rabu pink, hari Kamis coklat. Apa ini yang terjadi sebenarnya? Kuku yang sudah bagus-bagus dirubah warnanya. Saya ketika masih mengajar di kampus Sayyidi El Habib, saya termasuk orang yang tidak hanya mengajar mata kuliah, tapi memperhatikan semua akhlak pakaian. Ini gimana kalian pakai kutek? Ini nggak masuk air wudhu ini. Kutek ini kan plastik di atas kuku. Ustadz, ini bukan kutek. Apa itu? Ini black henna. Oh, saya tidak mengikuti perkembangan. Black hennanya tak masalah, tapi kukunya panjang. Di atas black henna, di bawah black daki. Bisa begini. Kita di pondok diajarkan hari Jumat potong kuku, kalau panjang air wudhu bisa tidak masuk ke kulit, bahwa di balik kuku itu ada najis kotoran. Bertamu kita ke rumah orang, giliran makan, Masya Allah, tabarakallah, bakwan enak sekali. Ketika ditanya apa resepnya, ini. Na'udzubillah. Di pondok pesantren terjaga semuanya, dari mulai kukunya, rambutnya,
giginya. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bis-siwak, aku perintahkan mereka bersiwak inda kulli shalah, subuh bersiwak, zuhur bersiwak, asar bersiwak, maghrib bersiwak, isya bersiwak, tahajud bersiwak, dan giginya hanya dilihat oleh mahramnya. Sekarang semuanya ditunjukkan kepada orang lain, hanya sekedar untuk dipuji, dikagumi. Wal mutafallijat wal mughayyirat lil husni, merubah ciptaan Allah hanya untuk lil husni. Dan ada sesuatu, kalau sudah sekali orang merubah ciptaan Allah pada tubuhnya, dia akan terus menerus, karena perbuatan setan. Wala udillannahum, aku sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi. Kau yang paling cantik, kau yang paling hebat, kau yang paling nyentrik, kau yang paling. Akhirnya wajah itu isinya kresek semua. Operasi plastik, hidung plastik, dagu plastik, pipi plastik, bulu mata pun plastik, lentik bukan main, plastik. Ada orang bakar sampah, turun plastik semua. Ustaz Somad, ini ada namanya terapi lintah. Apa ini terapi lintah? Karena kalau kulit ini dibelah, disobek, nanti cacat Ustaz. Kenapa kulitnya mesti disobek? Karena bernanah. Kenapa bernanah? Karena dimasukkan silikon. Silikon tidak bisa diterima oleh kulit, akhirnya darah membusuk menjadi nanah. Kalau dibelah kulitnya rusak. Jadi cara nyedot nanah ini bisa keluar pakai jarum nggak bisa. Jadi bagaimana? Ditempelkanlah lintah. Adik-adik tahu lintah? Lintah, bukan yang naik ke darat. Kalau itu namanya lintah darat. Lintah ini ditempelkan ke hidung untuk menyedot nanah yang berubah sudah dari darah. Digantungkanlah 4-5 ekor lintah di hidung ini. Biasanya lintah kalau diletakkan, kalau ada orang yang darahnya kurang mengalir atau ada kudisnya karena banyak bakteri, ditempelkan lintah supaya disedotnya darah kotor itu. Lintah itu biasanya kalau sudah melekat, dia nggak akan copot. Tapi lintah yang ditempelkan ke hidung yang habis operasi plastik itu, baru nempel sebentar jatuh. Jatuh. Kalau misalnya lintah itu diwawancarai, kata dia, aku nggak mau nih di sini. Bayangkan itu, bernanah semuanya. Bisa ditulis di www.google.com, kegagalan oplas. Artis-artis yang gagal oplas, operasi plastik. Kau cantik bukan karena plastikmu, kau cantik bukan karena kresekmu, kau cantik karena bekas tahajud, karena air wudhu. Tapi jangan terlalu pede, mana tahu nanti adik-adik lagi ngumpul sama teman-teman semua, ada yang nanya pas reuni akbar sudah 10 tahun berlalu tamat dari Darul Lughah wa Da'wah, loh kamu nggak tua-tua ya, ini bekas wudhu. Jadi kau sangka kami ini tayamum semua? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memberikan. Setan mempermainkan halusinasi manusia, merasa dia lebih hebat, lebih sempurna. La'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Dia akan selalu berbisik, operasi lagi, terus lagi, obah lagi, terus sampai akhirnya hancur itu kepribadian, batinnya hancur, zahirnya rusak, durhaka kepada Allah, dan dia tidak akan menjadi apa-apa. Hari ini perempuan yang tidak terdidik dengan baik akan melahirkan anak keturunan. Bak kata pepatah orang Melayu, guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Bagaimana gurunya? Guru yang pertama al-madrasatul ula. Habib Segaf hatam Quran pertama kali dengan Salat pertama kali dengan ibu. Makanya kalau kita tanya orang-orang sukses dalam amal ibadah, itu peran ibu luar biasa. Datanglah seorang anak
Dibawa oleh bapaknya. Bapaknya minta anak ini dihukum. Ya Amiral Mukminin Umar ibn al-Khattab, tolong hukum anak saya karena dia anak durhaka. Umar bin Khattab dengan penuh kebijaksanaannya bertanya, hai anak, ada yang mau disampaikan? Anak ini bertanya, kami sebagai anak ini punya hak tidak, Amirul Mukminin? Kata Umar, ya, kamu sebagai anak ada hak. Apa hak kami sebagai anak? Kata Umar bin Khattab, hak kamu 3. Yang pertama, kamu punya hak untuk punya ibu yang baik. Yang kedua, punya hak untuk nama yang baik. Yang ketiga, punya hak untuk makan yang baik. Kata si anak ini, aku tidak dapat 3-tiganya. Ibuku bukan perempuan yang baik, dan namaku tidak baik. Anak itu dikasih nama Kumbang. Kumbang yang masuk merusak pohon kayu, suaranya. Dan aku tidak diberikan makanan yang baik. Apa kata Sayyidina Umar ibn Khattab kepada si bapak? Laqad aqadtahu qabla an ya'uqqa alai. Kau sudah lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi sesungguhnya anak durhaka itu berawal dari ayah durhaka. Ini saya khawatir kalau ceramah ini didengar sama anak-anak kreatif yang suka buat sablon baju kaos, buat di belakangnya. Anak durhaka karena jawaban ada di depan. Bapak durhaka karena tidak memilihkan ibu yang baik. Dia sudah nyari ibu yang baik, dia tidak tahu ibu yang baik itu adalah ibu alumni 3M. Ibu yang baik. WWSD CPR. Hah? WWSD CPR. WWSD CPR. Ini memang iklan ini dia setiap 15 menit sekali mesti diulang. Nampaknya apa yang saya sampaikan ini orang boleh menanggapinya, ini Ustaz Somad serius atau tidak. Nanti sampai masanya ketika dia punya anak, anaknya manjat-manjat dinding, mencakar-cakar, baru dia sadar betul yang Ustaz katakan dulu. Dulu waktu aku kasih tahu ente sangka aku bercanda, sekarang baru ente rasakan betul Ustaz Somad. Anak saya ini cakar-cakar, muka saya pun dicakarnya. Kenapa? Karena waktu hamil dulu ibunya dipilihkannya menyanyikan kucing garong. Garong itu kan perampok, kucing yang merampok, bukan kucing yang soleh. Lagu-lagu yang membuat maksiat dosa. Coba kalau ibunya dari pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah, maka akan dibacakannya syair-syair dari matan-matan tajwid, sifzasana kam jada saksun qarsana dun tayyiban zidfitu qanto' zaliman kalamuna labzun mufidun kastaqim ismun wa'fi'lun summa harfunil kalim. Semarah-marahnya dia, paling-paling dia akan bacakan tasrif doroba. Nah, marah-marah itu udah marah betul itu udah. Dorobanya sampai 14 kali udah. Enggak juga berhenti, pakainya fi'il mudhari. Begitu kalau dia marah. Andai dia marah, mangkel, dongkol, marahnya tetap doa karena dia tahu kalau sampai yang keluar dari mulutnya itu tidak baik, maka Allah kabulkan. Ya Juraij. Anak ini diam. Dipanggil lagi sama Nabi, ya Juraij, dipanggil oleh ibunya, wahai Juraij. Dia diam karena menurut dia lebih utama Allah daripada ibu. Panggilan yang ketiga, ya Juraij, dia tetap Allah lebih utama daripada ibu. Apa kata ibunya berdoa? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila. Padahal Juraij ahli ibadah, dia tinggal di Som'ah. Orang yang ahli ibadah tinggal di Som'ah tidak akan mungkin bertemu dengan wanita nakal, karena makanannya diantar, pakaiannya diantar, dia hanya beribadah saja. Tidak mungkin menurut logika akal matanya akan melihat wanita tunasusila. Tapi karena doa ibu terkabul, apa yang terjadi? Tak lama setelah itu tiba-tiba ada seorang perempuan pengembala kambing, maaf beribu maaf, dia hamil.
ditangkap sama masyarakat. Siapa yang menghamilimu? Perempuan itu berkata, Juraij. Lalu orang kampung mendatangi Saumah, tempat ibadah Juraij. Mereka tarik Juraij keluar, mereka ratakan tempat ibadah itu dengan tanah. Lalu kata mereka, kau memang jahat Juraij, kau bertopeng sebagai ahli ibadah, ternyata kau berzina, mohon maaf, dengan perempuan ini. Mereka akan memenggal kepala Juraij. Kata Juraij, kalian boleh memotong kepalaku, tapi tunggu setelah anak ini lahir. Setelah anak itu lahir, lalu Juraij menusuk pusar anak itu dengan jari telunjuknya sambil bertanya, Man abuka? Who is your father? Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il ghanam. Bapakku adalah pengembala kambing. Disitulah mereka bersimpuh sujud mencium kaki Juraij. Kami salah Juraij, karena yang bisa menusuk pusar hanya Nabi Isa alaihissalam dan wali-wali Allah. Ternyata wali Allah pun ketika durhaka akan gugur kewaliannya, apalagi cuman wali murid.